Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memenuhi hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus. Amin. Firman Tuhan yang akan kita renungkan hari ini dari Kitab Mazmur pasal 97 ayat pertama sampai 12. Inilah firman Tuhan. Tuhan adalah Raja. Biarlah bumi bersorak-sorak. Biarlah banyak pulau bersukacita. Awan dan kekelaman ada sekeliling Dia. Keadilan dan hukum adalah tumpuan tahtanya. Api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya sekeliling. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Bumi melihatnya dan gemetar. Gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapan Tuhan seluruh bumi. Langit memberitakan keadilannya, dan segala bangsa melihat kemuliaannya. Semua orang yang beribadah kepada patung akan mendapat malu. Orang yang memegahkan diri karena berhala-berhala, segala Allah sujud menyembah kepadanya. Sion mendengarnya dan bersukacita. Putri-putri Yehuda bersorak-sorak oleh karena penghukuman-Mu, ya Tuhan. Sebab Engkaulah, ya Tuhan, yang maha tinggi di atas seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai orang-orang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan. Dia yang memelihara nyawa orang-orang yang dikasihinya akan melepaskan mereka dari tangan orang-orang fasik. Terang sudah terbit bagi orang benar, dan sukacita bagi orang-orang yang tulus hati. Bersukacitalah karena Tuhan, hai orang-orang benar, dan nyanyikanlah syukur bagi namanya yang kudus. Demikian pembacaan nats firman Tuhan. Saya menyapa Bapak Ibu Saudara-saudari, Salam. Adapun tema firman Tuhan yang kita renungkan adalah Tuhan adalah Raja. Saudara-saudari di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika saya melontarkan satu pertanyaan bagi kita semua, yaitu siapakah Allah bagi kita? Saudara-saudari yang terkasih, sering tanpa kita sadari, kita hanya menjadikan Tuhan dalam kehidupan kita ini hanya sebagai pengawal. Jika kita pergi kemana-mana, kita minta Tuhan lindungi kami, sertai kami. Jika kita mau tidur, Tuhan jaga kami ya, kami mau tidur. Kita hanya sebatas pengawal, kita jadikan Tuhan. Kita jadikan Tuhan hanya sebatas satpam yang menjaga rumah kita. Ketika kita pergi meninggalkan rumah Tuhan, inilah rumah kami mau tinggalkan, jaga ya, lindungi ya, jauhkan dari segala mara bahaya, jauhkan dari orang-orang jahat yang ingin mencuri. Kita jadikan Tuhan itu satpam pada tanaman yang sudah kita tanam di kebun misalnya, atau apapun yang kita miliki, kita suruh Tuhan jaga. Kemudian kita sering menjadikan Allah itu hanya sebatas dukun. Kita hanya datang dan berseru meminta pertolongan kepadanya hanya pada saat sakit. Kita menganggap bahwa Allah itu hanya sekedar sebatas menyembuhkan penyakit kita. Jika kita sakit, Tuhan sembuhkan, Tuhan tolong. Kemudian tanpa kita sadari, kita sering menjadikan Allah itu hanya sebatas pesuruh kita. Misalnya kita sudah mulai berkebun, menanam tanaman, dan kita menyuruh Tuhan, Tuhan itu berkati ya, Tuhan buat subur ya, Tuhan berkati sampai berbuah. Itu yang sering terjadi. Padahal sebaliknya, jika Allah
meminta kita, marilah kepadaku, berdoalah kepadaku, naikkan puji-pujian nyanyian kepadaku, sembah sujudlah kepadaku, lakukanlah firmanku, lakukanlah kehendakku. Kita sering tidak mau, kita malas melakukannya, kita tidak peduli, bahkan kita sering melawan Tuhan dalam hal itu. Aku nggak sanggup Tuhan, saya tidak mau, berat melakukan itu. Kita kan sering mengeluh, susah melakukan firman Tuhan ini. Masa saya mengasihi orang yang memusuhi saya? Masa saya harus menolong orang yang berbuat jahat kepada saya? Kita hanya menjadikan Tuhan lebih rendah daripada diri kita. Kita yang lebih tinggi, Tuhan rendah. Sehingga semau kita, apa yang kita mau suruh Tuhan, apa yang kita mau minta kepada Tuhan, semau kita saja. Yang penting hidup kita menyenangkan. Saudara-saudari dalam Tuhan, coba kita bayangkan jika itu terjadi dalam kehidupan kita. Kita hanya diperlakukan sebagai pesuruh, sebagai satpam, sebagai penolong saja. Tetapi di balik itu kita tidak dipedulikan. Kita diabaikan, dicuekin, bahkan dijahatin. Bagaimana perasaan kita? Kita mungkin dapat menjawab dalam hati kita masing-masing. Begitulah Tuhan bagi kita. Seandainya Tuhan itu dapat langsung ngomong kepada kita, mungkin dia akan katakan, emang aku ini siapa? Memang aku ini bagimu siapa? Bahkan tanpa kita sadari, saudara-saudari, sering kita memiutangi Tuhan. Jika kita kasih persembahan, jika kita sudah berbuat baik, jika kita sudah berdoa, dan kita menganggap Tuhan berhutang sama kita. Aku sudah kasih persembahan ya Tuhan, dan Engkau berhutang kepada aku loh. Engkau harus membayar, engkau harus memberkati, berlimpah 10 kali lipat dari yang sudah saya beri. Bapak Ibu saudara-saudari dalam Tuhan, dari firman Tuhan yang kita renungkan hari ini, firman Tuhan dan pemazmur ini menekankan dan memberi tahu kepada kita bahwa Allah itu adalah Raja. Dia adalah Raja yang maha tinggi. Raja yang membuat kita bersuka cita. Raja yang miliknya adalah surga. Awan dan kekelaman ada di sekeliling dia. Raja yang punya keadilan dan hukum. Dia adalah raja yang adil dan memiliki hukum. Bahkan hukum adalah tumpuan tahtanya. Dia adalah raja yang besar, yang kuat. Sehingga api menjalar di hadapannya dan menghanguskan para lawannya. Tidak ada yang dapat menandinginya. Seluruh musuh-musuh kekuatan di dunia ini dihanguskan oleh apinya. Dia adalah raja yang menerangi dunia, menerangi bumi. Kilat-kilatnya menerangi dunia. Dan semua dunia melihat itu dengan gemetar. Dia adalah raja yang besar. Sehingga gunung-gunung luluh seperti lilin di hadapannya. Alam menceritakan kebesarannya. Memberitakan keadilannya. Segala bangsa melihat kemuliaannya. Itulah kebesaran Allah sebagai Raja. Itulah Allah yang sungguh-sungguh sebagai Raja yang harus memerintah, yang besar, yang mulia, dan bertahta. Firman Tuhan mengajarkan kita hari ini bahwa Allah itu adalah Raja. Bapak Ibu saudara-saudari, di zaman dulu, Raja itu adalah yang sangat ditakuti, sangat dijunjung tinggi, sangat dimuliakan.
Segala ketentuan yang diberlakukan dalam sesuatu kampung adalah dari raja. Segala keputusan-keputusan adalah keputusan raja. Dan segala hukum yang diberlakukan bagi seluruh rakyat adalah hukum dari raja. Dan segala sesuatu yang ia lakukan adalah dari pikirannya sendiri. Dan tidak boleh ada yang mengubahnya. Tidak boleh ada yang merubah-rubah. Semua rakyat hanya mengikuti saja, melakukan dan mau mengikut saja. Raja setiap kali mengambil keputusan adalah dari dirinya sendiri, tanpa meminta perbandingan dan pertimbangan dari orang lain. Itu raja, sangat ditakuti, sangat dihormati, dihargai. Berbeda dengan pemimpin-pemimpin zaman sekarang. Misalnya dalam pemerintahan, presiden, gubernur, bupati, sampai ke pemimpin di desa-desa, di bagian yang paling terkecil. Kadang kalau memutuskan sesuatu keputusan, tidak boleh diambil sendiri, tetapi harus minta pertimbangan dari DPR, MPR, dan lembaga-lembaga lain. Bahkan pemimpin-pemimpin sekarang ini tidak dihargai, kurang dihormati. Boleh-boleh saja diadili, boleh dikhianati, boleh-boleh saja dipermalukan. Misalnya kasus yang sedang terjadi saat ini mengenai ijazah palsu. Coba bayangkan seorang pemimpin yang memerintah selama 2 periode difitnah atau dapat ditelusuri ijazahnya. Itu yang terjadi. Beda dengan pemimpin sekarang. Apalagi pemimpin-pemimpin gereja, Bapak Ibu saudara-saudari. Boleh-boleh saja dipermalukan. Kalau boleh pemimpin gereja itu, warganya lah yang lebih berkuasa daripada dia. Tidak boleh pemimpin gereja melakukan apa saja tanpa sepengetahuan dan kesepakatan dari warga. Seolah-olah pemimpin gereja sudah tidak punya harga diri. Kalau yang namanya raja, Bapak Ibu saudara-saudari, adalah sangat dihargai dan dihormati. Seluruh keputusannya harus dilaksanakan dan dilakukan. Saudara-saudari dalam Tuhan, marilah kita jadikan Allah itu sebagai raja dalam kehidupan kita. Raja yang penuh kemuliaan, raja yang penuh kekuasaan. Dia yang memerintah, dia yang menghukum, dia yang memimpin, dia yang memberi kita nasihat dan bahkan menakuti kita. Kita jadikan Allah sebagai raja yang besar, raja yang mulia, yang ditakuti, yang dihargai. Kita ikuti firman-Nya, kita ikuti petunjuk-petunjuk-Nya. Jangan lagi kita berdebat. Kita mendebat firman Tuhan. Apa yang dikatakan Tuhan sering kita debat. Bukan seperti itu. Kita maunya kita bawa pada keinginan kita. Apa yang dikatakan firman Tuhan kita ikuti, saudara-saudara. Itu namanya disebut kita jadikan Allah sebagai raja. Karena Allah adalah raja bagi kita. Dia adalah raja yang mempunyai kerajaan sorga dan bumi ini. Dia pasti tahu dan mengerti kehidupan kita. Dia melindungi, dia membimbing, dia mengarahkan. Dan tidak ada satupun yang dapat menakuti kita. Tidak ada satupun yang dapat merebut kehidupan kita dari tangannya, dari kendalinya. Itulah keuntungan kita memiliki Allah sebagai raja. Mari bersukacitalah, bergembiralah. Karena yang memimpin kehidupan kita adalah raja, Allah yang mempunyai kerajaan sorga, yang memiliki kehidupan kita, pencipta kita sendiri. Dia adalah raja kita. Demikianlah firman Tuhan. Semoga menjadi berkat bagi kita semua. Kita berdoa. Inilah kehidupan kami Tuhan, Engkaulah raja kami. Engkau yang memerintah hati kehidupan kami dan apapun yang kami lakukan.
Dan kami junjung tinggi, kami hormati, kami hargai Engkau Tuhan. Kami muliakan Engkau. Tidak ada yang lain yang kami sembah dan kami muliakan selain daripada Engkau. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin.